Shalom, selamat bertemu dan selamat beribadah dan selamat datang ke kebaktian kemerdekaan 31 Agustus. Hari ini kita bersyukur karena kita dapat mengadakan kebaktian kemerdekaan untuk semua jemaat kita di seluruh paroki. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kami berpeluang merayakan kemerdekaan Malaysia bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan untuk penjagaan-Mu atas negara kami. Malam ini Tuhan, kami mau belajar sedikit kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan renungan kami. Dan hamba minta biar kiranya Kau mengurapi hamba-Mu yang hina ini. Pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, agar setiap kami yang mengikuti dan mendengar firman Tuhan ini, kami akan diberkati. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa maksud merdeka? Nah, merdeka saudara bermaksud bahwa negara kita ini bebas daripada kuasa-kuasa luar, bebas daripada penjajah-penjajah. Dan kemerdekaan Malaysia yang ke-64 tahun ini, itu kita memperingati bagaimana Malaysia atau dahulunya tanah Melayu itu bebas daripada penjajahan British secara resmi pada tanggal 31 Agustus 1957. Dan bermulai pada hari itu saudara, Malaysia atau dikenali sebagai tanah Melayu, satu ketika dulu itu harus berdiri sendiri dan mengurus negara sendiri tanpa campur tangan daripada negara-negara lain atau kuasa-kuasa asing. Itulah yang dimaksudkan kemerdekaan. Namun saudara, kemerdekaan itu tidak semestinya negara kita ini bebas daripada sebarang masalah. Kemerdekaan itu tidak semestinya negara kita bebas daripada segala ancaman. Kemerdekaan itu tidak semestinya negara kita bebas daripada segala kesulitan-kesulitan, saudara. Buktinya saudara, kalau kita melihat negara kita ini, satu ketika dulu setelah negara kita mencapai kemerdekaan, negara kita Malaysia ini pernah mengalami masalah-masalah yang sukar, masalah-masalah yang besar. Kita lihat saudara, hanya beberapa tahun selepas negara kita Malaysia, ada satu peristiwa yang dikenali sebagai tragedi 13 Mei pada tahun 1969, itu terjadi apabila terjadi rusuhan kaum di tengah-tengah negara kita, secara khusus bagi mereka yang tinggal di Semenanjung, di Kuala Lumpur. Dan ini masalah yang dihadapi oleh negara kita. Sungguh pun negara kita mencapai kemerdekaan. Selain itu saudara, kita pernah mendengar bahwa satu ketika dulu kedaulatan negara kita, secara khusus bagi kita yang tinggal di Sabah dan di Datu ini, pun pernah dicemari dengan serangan pengganas daripada Tanduo, daripada selatan Filipina, saudara. Nah, ini membuktikan bahwa bagaimana kita merdeka pun, kita pasti ada menghadapi ancaman-ancaman. Bahkan pada hari ini, saudara, kita melihat di dalam kita merayakan kemerdekaan, kita masih berdepan dengan bahayanya virus maut, yaitu coronavirus atau COVID-19 yang telah membunuh ramai penduduk Malaysia, Sabah, dan Datu ini, saudara. Dan saudara, kadang-kadang pergumulan yang kita hadapi di dalam negara kita ini, itu datang daripada masalah dalaman kita sendiri, masalah dalaman negara kita sendiri. Nah saudara, kesimpulannya saudara, merdeka tidak berarti bebas daripada pergumulan. Merdeka tidak berarti bebas daripada permasalahan, saudara. Makanya saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan pada malam ini atau pada hari kebangsaan, hari kemerdekaan ini,
yang bertemakan menikmati kemerdekaan. Secara khusus kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita harus belajar bagaimana kita menikmati kemerdekaan yang telah kita peroleh secara rohani. Nah, kalau kita lihat saudara, secara rohani dan secara kekristenan kita, hidup kita saudara telah dimerdekakan oleh Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kita telah merdeka 2000 tahun yang lalu. Dan siapa yang memerdekakan kita? Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia datang, mati, dan memerdekakan kita. Dari apa, saudara? Yesus membebaskan, memerdekakan kita dari penjajahan, penaklukan dosa. Makanya dalam Roma pasal 6 ayat 20 firman Tuhan berkata bahwa sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Namun kita bersyukur karena kedatangan Yesus dan pengorbanan Yesus. Dialah Bapa kemerdekaan kita secara rohani. Yesus Kristus yang mencapai kemerdekaan kita, yang memberikan kemerdekaan kepada kita dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Namun saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti negara kita yang telah merdeka dan tidak lepas daripada pergumulan, tidak lepas daripada ancaman, tidak lepas daripada masalah-masalah, demikian juga kehidupan kekristenan kita, saudara. Sebagai orang Kristen dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak lepas, kita tidak boleh bebas daripada pergumulan. Sungguh pun telah dimerdekakan oleh Yesus. Kita tidak lepas dari permasalahan. Sebagai umat yang telah dimerdekakan oleh Yesus, kita tidak lepas daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, ancaman-ancaman terhadap kehidupan kita, bahkan terhadap iman kita. Kita yang telah dimerdekakan masih berdepan dengan pencobaan, masih berdepan dengan pergumulan, kita masih berdepan dengan serangan-serangan iman kita. Kita masih berdepan dengan semuanya itu, walaupun kita telah merdeka, dimerdekakan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah saudara, sesuai dengan tema menikmati kemerdekaan, saya ingin memberikan satu renungan singkat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Dan melalui ayat ini kita akan belajar bagaimanakah seharusnya kita menjalani kehidupan kekristenan kita agar hidup kita tetap menikmati kemerdekaan yang telah kita terima 2000 tahun yang lalu. Nah, saya baca petikan ini, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara yang saya kasih, melalui ayat ini ada dua perkara yang saya ingin supaya kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, firman Tuhan berkata, Tuhan itu roh. Oleh karena Tuhan itu roh, makanya saudara, Tuhan itu ada di mana-mana. Dia tidak terbatas oleh masa, dia tidak terbatas oleh waktu, maupun kekuatan apapun yang datang daripada manusia atau daripada roh-roh yang lain. Karena Tuhan itu adalah roh. Dan oleh sebab dia adalah roh, maka Tuhan memiliki kuasa-kuasa yang supernatural. Dia boleh melakukan kuasa mujizat yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan adalah roh. Dan oleh karena Tuhan adalah roh, dia bukan saja boleh berada di mana-mana saja, bahkan dia boleh bekerja. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Bekerja
menjaga dengan segala kekuatan yang ada pada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita harus perhatikan di sini bahwa oleh karena Tuhan itu adalah roh, dan dia berkata seperti ini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Maksudnya, saudara, roh Allah itu yang memberikan kita kemerdekaan terus menerus. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apa maknanya, saudara? Maknanya seperti ini. Untuk kita dapat menikmati arti kemerdekaan Kristen yang sebenar, kemerdekaan Kristen yang sejati itu, kita harus sentiasa memiliki, dipenuhi, dan berjalan di dalam roh Allah, atau berjalan di dalam Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara, maka tidak bermaknalah kemerdekaan yang kita alami, yang kita kecapi 2000 tahun yang lalu. Saya ingin katakan sekali lagi bahwa tanpa Roh Kudus, sia-sia kemerdekaan yang kita alami sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, yang Tuhan telah tebus, yang Tuhan telah menangkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa kepenuhan Roh Kudus, maka sia-sialah pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu yang telah memerdekakan saudara dan saya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencobaan iman pasti ada. Pergumulan tidak boleh kita elakkan. Sungguh pun kita telah merdeka. Sama seperti negara kita, saudara. Sungguh pun negara kita telah mencapai kemerdekaan 64 tahun. Namun negara kita masih mengalami pergumulan, masalah-masalah sampai saat ini. Dan demikian juga dengan iman Kristen, saudara. 2000 tahun yang lalu Tuhan telah memerdekakan kita. Dan kita sampai hari ini tidak lepas daripada pergumulan, bahkan ancaman-ancaman iman. Namun dengar di sini baik-baik, saudara. Firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya, saudara, kita yang telah dimerdekakan oleh Yesus, mari kita sentiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita sentiasa berjalan bersama Roh Kudus. Kita menikmati kemerdekaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus, bahkan dipenuhi senantiasa dengan Roh Kudus. Dengar sini baik-baik, saudara. Kemerdekaan yang kita kecapi ini tidak akan sia-sia. Saudara, di hari kemerdekaan ini, negara kita yang ke-64, mari kita nikmati kemerdekaan kita sebagai orang Kristen dengan hidup berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Di hari kemerdekaan ini, Tuhan, kami berdoa biar kiranya Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami, agar kami boleh menikmati kemerdekaan ini bersama-sama dengan semua jemaat kami, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus Allah. Meteraikan firman Tuhan di dalam hati kami, Bapa, agar kami bukan saja mendengar, tapi kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita melaungkan merdeka, merdeka, merdeka sebanyak 3 kali. 1, 2, mula. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati kita semua.